Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, hadirin semuanya. Terima kasih sudah datang di tempat ini. Kita bersama-sama akan menyaksikan ibadah pemberkatan nikah kudus dari saudara kita Johannes Anju Siahaan dan juga dengan Fani. Kami juga mengucapkan Shalom, damai sejahtera untuk hadirin yang menyaksikan secara live streaming, secara online. Damai sejahtera beserta dengan kita semuanya. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara live streaming, jika Anda ingin memberikan virtual hugs atau ucapan selamat kepada kedua mempelai, dipersilahkan untuk menggunakan kolom komen atau chat di ICM YouTube channel. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangannya semua di tempat ini. Puji nama Tuhan. Untuk menyambut pengantin wanita, kami undang untuk semuanya untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati diminta untuk bangkit berdiri. Dan mungkin pandangan kita bisa arahkan ke belakang sebentar. Dan mari sama-sama kita sambut pengantin wanita kita, Fani, diiringi oleh orang tua tercinta papanya dan juga keluarganya. Please welcome Fani. Dipersilahkan untuk memasuki ruang ibadah pemberkatan kita. Kau membuat segalanya baru, yes God. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dan ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Selamat siang Pak Yakub Sucipto yang dikasihi Tuhan dan Ibu Nora. Beberapa hari yang lalu saya juga habis melakukan hal yang sama ketika saya sebagai seorang papa, sebagai seorang ayah menyerahkan putri sulung saya yang tercinta kepada suaminya, dan itu saat momen yang paling indah. Nah, hari ini Pak Yakub Sucipto, saya tahu Bapak sangat mengasihi putri Bapak, dan hari ini Bapak akan mempercayakan tanggung jawab mengasihi, merawat, menjaga putri Bapak. Bapak akan percayakan kepada suaminya, yaitu saudara Johannes Anju. Nah, sebelum pemberkatan nikah ini dilangsungkan, mungkin ada sesuatu yang Bapak ingin pesan kepada Anju tentang putri Bapak. Saya beri kesempatan, apakah hari ini Bapak sungguh-sungguh siap dan ikhlas menyerahkan putri Bapak menjadi tanggung jawab saudara Anju. Silakan kalau ada kata-kata atau pesan yang mau disampaikan, saya persilakan. Pertama-tama puji Tuhan kepada Tuhan Yesus bahwa hari ini juga merupakan tanggal yang luar biasa, di mana anak saya satu-satunya perempuan kini menjadi dua. Ya, anak saya satu sekarang menjadi dua, dan dua menjadi satu. Ya. Itu adalah suatu hari, tanggal yang sangat luar biasa bagi kami sebagai orang tuanya. Saya percayakan kepada Anju sebagai bagian daripada masuk di dalam keluarga yang seiman tentunya, yang saya harapkan, yang takut kepada Tuhan dan tentu cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu harapan saya. Saya titip Anju kepada anak saya, Bina, dan teruskan ya menjadi anak-anak Tuhan yang dalam kasih dan kebenarannya. Saya bersedia menyerahkannya, Pak. Terima kasih, silakan Pak. Bolehkah hadirin memberikan tepuk tangan yang meriah?
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. On this beautiful day, pada hari ini tanggal 12 Juni 2021, karena kasih anugerah Tuhan, maka kedua keluarga besar dipertemukan dalam ibadah pemberkatan nikah dari Johannes Anju Siahaan beserta dengan Fani. Johannes Anju Siahaan adalah merupakan anak dari Bapak Effendi Siahaan dan Ibu Indrawati Napitupulu. Dan juga dia adalah kakak tercinta dari saudaranya Ruth Siahaan, ya, Ruth Angeline Siahaan. Dan juga Fani merupakan anak tertua dari Bapak Yakub Sucipto dan juga Ibu Nora. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi kedua mempelai kita ini. Dan juga kita akan memperkenalkan keluarga dari kedua mempelai ini. Kami persilahkan untuk keluarga dari Anju Siahaan, bisa segerakan kami persilahkan untuk berdiri. Dan kita beri tepuk tangan yang meriah dong bagi keluarga ini. Mereka yang sudah banyak datang dari Jakarta, ya, jauh-jauh ke sini untuk menghadiri ibadah ini. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan juga kami perkenalkan keluarga besar dari Fani. Kami minta untuk berdiri. Dan kita beri tepuk tangan juga yang tidak kalah meriahnya untuk kedua keluarga besar kita ini. Di sini juga ada Felix, ya, adik dari Fani. Kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Dan juga saudara, saatnya kita untuk mendengarkan kesaksian dari pembina BPN dari Fani dan Johannes. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu. Ya. Nah, saya merasa terhormat bagaimana saya bisa melayani Johannes dan Fani sebagai pembina BPN. Dan pada kesempatan ini juga saya mohon maaf karena istri saya berhalangan hadir. Dan selama pelayanan BPN dalam pembinaan, saya melihat bahwa pasangan Johannes dan Fani, mereka sangat respon, ya, dengan apa yang kami sampaikan. Ketika mereka konflik, ya, ketika ada sesuatu, waktu kami beri masukan, mereka sangat cepat nangkap. Dan yang luar biasa, saya melihat pertumbuhan rohani mereka cukup luar biasa, ya. Mereka sangat ingin sekali selalu bertemu. Kadang-kadang kami lewat Zoom, ya, mereka nggak mau langsung tatap muka, ya, karena feel-nya lebih dapat katanya. Dan selama pembinaan ini, mereka berdua sangat-sangat dewasa secara karakter, ya, dan bisa saling mengalah. Artinya mereka tahu yang mana benar, yang mana salah, dan juga mereka mengerti juga tentang apa itu kebutuhan dan keinginan, ya. Sehingga saya melihat pasangan ini cukup luar biasa, ya, komitmen mereka dahsyat, dan saya bersyukur bisa membina mereka. Saya percaya mereka juga akan menjadi keluarga yang memberkati banyak keluarga yang lain. Amin. Dan juga setelah menikah ini juga mereka juga sudah memiliki komsel, ya, yang di Beverly. Saya percaya nanti dengan PKS-nya mereka akan tetap dibina sampai beranak cucu. Amin. Dan saya percaya apapun prosesi pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan baik. Dan di sini saya mengucapkan selamat bagi Johannes dan Fani. Ya, saya percaya apa yang sudah kita bicarakan selama ini, saya percaya kalian akan mempraktekkan. Dan secara rohani juga mereka rajin, ya, gereja dan juga tentang kebenaran firman juga mereka praktekkan. Ini yang luar biasa. Amin. Ya, dan cukup sekian kesaksian saya, karena waktu kalau saya mau ngomong banyak sekali. Saya hanya ambil beberapa kesimpulan saja, ya. Saya percaya mereka akan menjadi keluarga yang dahsyat. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Baik, puji nama Tuhan. Saudara, kita percaya hari ini adalah hari yang luar biasa.
Kita yang hadir, keluarga, kerabat, sahabat, memberikan doa, restu, dan supportnya bagi kedua mempelai kita. Terlebih dari itu semua, kita percaya adalah hadirat Tuhan yang menyertai. Amin. Boleh sama-sama kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji Tuhan. Ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Khususnya bagi kedua mempelai yang kami kasihi Tuhan. Dan sebentar akan menerima berkat daripada Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi angkat suaramu, katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah. Katakan di hidupku Tuhan. Di hidupku. Oh Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Boleh angkat tanganmu saudara, katakan, ku naikkan syukur ke Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Setiap kita mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita luar biasa. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Amin Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, panggil, katakan, Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Angkat kedua tanganmu saudara, katakan, ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau telah berikan bagi kami Tuhan. Karena segala sesuatu yang indah bagi Engkau Yesus. Oh, tak habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, dan tak pernah terlambat pertolongan, besar setia-Mu. Oh Yesus Tuhan, ini menjadi doa kami Tuhan. Ucapan syukur kami naikkan, kami katakan, ku naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri, dan kami harinya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan. Terima besar setiamu, oh, besar setiamu Tuhan, besar sekali lagi katakan, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang dengan tepuk tangan saudara-saudara buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan datang memberkati, datang memberikan rahmat dan sukacita-Mu turun atas kami semua. Terlebih dahulu Tuhan, Engkau memberkati kedua mempelai kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan mulai ibadah kami yang kudus ini. Kami ngundang Engkau Tuhan, ambil alih sepenuhnya ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami datang Tuhan, datang ke tata kudus-Mu Tuhan, hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau layak terima segala pujian kami Tuhan. Haleluya. Ayo semua tepuk tangan saudara. Oh, oh, oh. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh. Angkat suaramu katakan, datanglah kebaiknya. Yeah, yeah. Datanglah kebaiknya dengan hati bersungguh ke dalam pelatarannya, dengan hati rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak semua, bersorak-sorak, oh oh, akan bersorak. Angkat tanganmu katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik Tuhan, selamanya kasih setianya. Datanglah, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Katakan, dengan hati bersyukur, betapa baiknya bagi Dia berlindung padanya. Kami akan bersorak Tuhan. Oh, 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 akan bersorak-sorak.
Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya Tuhan. Bersyukurlah. Bahwasanya kasih setianya. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu katakan bersyukurlah. Tepuk tangan semua. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mana suara saudara? Sebab Dia bahwasanya, yes Lord, kasih sekali lagi katakan bersyukurlah. Kita excited kepada Tuhan, amin. Karena Tuhan kita baik luar biasa. Wow. Kami katakan Tuhan, bersyukurlah. Hey. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Bahwasanya once again, bahwasanya sekali lagi, bahwasanya kasih setianya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan memberikan rasa syukur bagi kami. Hari ini Tuhan, hari yang sangat berbahagia bagi kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus yang berkati Tuhan ibadah kami. Kami rasakan kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu hari-hari kami yang kami lalui Tuhan, semua oleh karena penyertaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu luar biasa terus melingkupi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan kami, pelita bagi kaki kami. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum Tuhan, ku kagum akan Tuhanku. Engkau melebihi apapun hidup yang ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Yes. Katakan hari-hari yang telah ku lalui. Ku saksikan betapa karya-Mu. Oh, selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian, dan kami selalu melihat penyertaan Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya.
Dan itu membuat kami Tuhan hanya terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, rancangan-Mu indah dalam hidupku Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat suaramu katakan, ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti, ku selalu memuji. Oh Tuhan, Kau sungguh, kami kagum akan Engkau Yesus Tuhan. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Takkan ku berhenti, ku selalu memuji Tuhan. Jemaat Tuhan saja angkat suaramu katakan, ku kagum Tuhan, ku kagum akan Kau Tuhanku. Amin Tuhan Yesus. Sekali lagi angkat suaramu katakan, ku kagum Tuhan, ku kagum akan Engkau Yesus Tuhan dalam hidupku. Yes Lord, ini doa kami Tuhan, ini iman kami hanya kepada Yesus. Takkan ku berhenti, ku selalu memuji. Oh Tuhan, hanya Engkau Yesus. Oh ku kagum. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti, ku selalu memuji-Mu. Oh, sekali lagi katakan, ku kagum akan Engkau Tuhan. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti, ku selalu memuji-Mu. Oh Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih. Kebaikan-Mu tidak ada batasnya Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini, kami merasakan kebaikan Tuhan di setiap situasi, di segala keadaan yang kami alami. Tuhan tetap baik. Nah, oleh karena kebaikan-Mu juga, hari ini Engkau telah mempertemukan dan akan mempersatukan kedua mempelai menjadi keluarga ilahi. Itu sebabnya kami serahkan kedua mempelai ini ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya lewat pemberkatan nikah ini mereka sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga lewat pernikahan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu kepada kedua mempelai dan kepada kami semua juga.
Kami mengucap syukur, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Dan buat saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali ke tempat ini, ke gereja ini, saya perkenalkan, nama saya Pendeta Jonathan. Saya salah satu hamba Tuhan di gereja ini dan saya percaya bahwa kita semua hari ini datang untuk menyaksikan suatu kemuliaan Tuhan. Karena pernikahan itu sesuatu yang sangat serius, ya. Tuhan sendiri yang berinisiatif sejak awal dunia dijadikan. Saudaraku, kalau kita membaca Markus 10 ayat 6 sampai 9, dikatakan bahwa sejak pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terlalu sering kita sebagai orang Kristen mendengar ayat ini dan kenyataannya tidak semua kita bisa menggenapi firman Tuhan ini. Ada banyak pernikahan-pernikahan ternyata tidak seperti yang tadi difirmankan. Dan saudara ke dalam nama Tuhan, hari ini khususnya untuk saudara kita yang berbahagia, Yohanes Anju Siahaan dan Feni Yakob Sucipto. Saya meyakini, saya mempercayai bahwa kalian akan menjadi pasangan yang menggenapi firman Tuhan ini. Kalau Anda percaya silakan bilang amin. Ya. Nah, untuk itu mari dengarkan penjelasan firman Tuhan ini bahwa supaya dua menjadi satu, maka yang pertama kita harus alami adalah bagaimana Tuhan sendiri yang akan membangun rumah tangga kita. Tuhan sendiri yang akan membangun rumah tangga kita. Jadi Yohanes Anju dan juga Fani Yakob Sucipto, pastikan Anda berdua menjadikan Tuhan sebagai penentu utama dalam rumah tangga kalian. Pernikahan ini bukan karena foto perawatnya yang indah. Pernikahan ini juga bukan karena gaun atau jas pengantin kalian yang bagus. Pernikahan ini juga bukan karena resepsi yang sangat menyenangkan dan menggembirakan. Walaupun semua itu penting, tetapi yang lebih penting pernikahan ini harus menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kalian. Sebab apa? Sebab kita tahu ketika ada pernikahan di suatu tempat namanya di Kana, ada kehabisan anggur, tapi oleh karena ada kehadiran Tuhan Yesus di sana, maka masalah kehabisan anggur dapat diselesaikan. Anggur bisa kita artikan sebagai sebuah sukacita dalam pernikahan. Ketika sukacita dalam pernikahan terjadi krisis, terjadi kekeringan, kalau ada Yesus, kalau ada Tuhan Yesus dalam rumah tangga kita, maka sukacita itu tidak akan pernah habis, malah akan semakin melimpah. Ada amin? Nah, jadi seperti dikatakan dalam Mazmur 127 ayat 1 bagian A dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Kalau tanpa Tuhan, rumah tanggamu tidak akan pernah bisa menjadi rumah tangga yang kokoh. Percayalah, uang memang penting, tetapi uang bukan segala-galanya, meskipun segala-galanya perlu uang. Ya, jadi Anda berdua harus sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga. Jadikan dia sebagai nahkoda di dalam kapal rumah tangga kalian. Sehingga perjalanan rumah tanggamu akan selalu aman dan sampai kepada tujuan. Dan hal yang kedua, jadilah pasangan yang sepadan dan seimbang. Artinya apa? Kalian berdua ini pasti ada perbedaan, ya.
Dari sejak awal saya kenal, saya udah lihat ini modelnya beda ini, ya. Apa namanya, Fani, kalau ibarat mobil ya, kamu tuh lebih kepada gasnya, ya. Anju lebih kepada remnya. Kira-kira begitu ya. Tapi itu pasangan yang apa? Sepadan. Bayangkan kalau mobil cuma ada gas, nggak ada rem. Nabrak sana sini. Bayangkan mobil kalau cuma ada rem, nggak ada gas. Nggak bisa kemana-mana. Hanya diam di tempat. Jadi kalian pasangan, menurut saya, kalian pasangan yang sepadan. Karena saya juga menemukan banyak pasangan-pasangan seperti kalian. Ya. Nah, jadi suami istri sebagai pribadi yang berbeda, dua pribadi yang berbeda, kita udah belajar waktu BPN. Saya sendiri yang menyampaikan ini. Pertama harus apa? Mengenali perbedaan masing-masing. Dan kedua apa? Menerima. Perbedaan bukan suatu masalah. Karena kesatuan bukanlah tentang keseragaman. Tapi kesatuan adalah suatu komitmen. Bagaimana kita mulai belajar mengenali pasangan kita. Siapa dia sebenarnya. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Dan kita mulai menerima dia apa adanya. Ya, jangan banding-bandingkan pasanganmu dengan orang lain. Ada amin. Apalagi kau bandingkan dengan mantan yang dulu lagi. Itu bikin rusak gitu, ya. Jadi pastikan kita menerima pasangan kita apa adanya. Jangan pernah banding-bandingkan dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, apalagi dengan mantan kita dan sebagainya. Jangan pernah. Terima dia seutuhnya, terima dia apa adanya. Dan ya, kalau kita ingin menjadi pasangan yang sepadan atau seimbang, sesuaikan. Belajar menyesuaikan. Jangan berkata, oh saya memang sudah seperti ini Pak Nathan. Dari dulunya saya sudah terpola seperti ini. Saya nggak mungkin berubah. Nah, kalau kalian masing-masing punya prinsip seperti itu, maka engkau tidak bisa menjadi pasangan yang sepadan. Ya. Nah, sebab firman Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat 18, dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan bilang, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kalau mau jadi penolong bagi pasangan kita, pastikan kita bisa menerima pasangan kita apa adanya. Mengenali, menerima, dan menyesuaikan. Perbedaan itu biasa. Saya sudah 31 tahun menikah dan sampai hari ini perbedaan antara saya dengan istri saya itu masih ada dalam banyak hal. Tapi bukan perbedaan yang jadi masalah. Kemampuan kita untuk belajar mengenali, menerima, dan menyesuaikan itu akan menjadi solusi dari segala perbedaan. Sehingga perbedaan itu sendiri menjadi sebuah sinergi, saling menolong. Ya, amin. Jadi jangan permasalahkan perbedaan kalian. Justru perbedaan kalian itu adalah sebuah sinergi untuk kalian saling menolong dan menjadi pasangan yang sepadan dan seimbang. Dan yang berikutnya, kalau kita ingin menjadi pasangan di mana dua pribadi menjadi satu, ini saya dapat fotonya dari Instagram kalian. Ya kan? Tapi cuma dua ini yang saya pakai, ya. Bagus, menurut saya bagus fotonya. Nah, kalau kita ingin menjadi pasangan yang sungguh-sungguh menyatu, jalani proses pernikahan itu dengan benar. Urutannya benar. Alkitab katakan dalam Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka. Jadi urutan pertama adalah apa? Diberkati dulu. Ini udah bener nih urutannya. Diberkati dulu. Baru habis diberkati apa? Beranak cucu, jangan dibalik. Nah, ada banyak orang beranak dulu, baru diberkati. Itu urutannya terbalik. Urutannya harus benar. Diberkati dulu. Diberkati itu artinya apa? Mendapatkan perkenanan Tuhan dulu, itu lebih penting. Makanya waktu konseling akhir, saya selalu sampaikan kepada pasangan yang mau menikah. Yang pertama adalah, apakah masih ada keraguan di hati masing-masing bahwa inilah pasangan hidup yang Tuhan berikan. Menghadirkan pendeta biasanya kalau sudah cocok jadwalnya lebih mudah. Tapi menghadirkan Tuhan untuk memberkati pernikahan kalian bukan pendeta yang menentukan, tetapi adalah hati kalian sendiri. Apakah benar-benar sudah yakin bahwa yang di sebelahmu ini, pasanganmu ini adalah benar-benar dari Tuhan?
Kalau Anda berdua sudah sama-sama yakin, maka berkat Allah dicurahkan. Dan yang kedua, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, pastikan bahwa semua hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, kesalahan, kebodohan di masa lalu sudah beres, sudah selesai. Artinya kita sudah mendapat anugerah dari Tuhan. Darah Yesus telah menguduskan dan menyucikan kita. Sehingga hari ini ketika engkau diberkati dalam pemberkatan nikah ini, didoakan dalam pemberkatan nikah ini, kalian berdua siap menerima anugerah yang daripada Tuhan. Amin. Jadi urutannya harus benar. Diberkati dan kemudian apa? Bermultiplikasi, karena firman Tuhan katakan kamu harus beranak cucu dan bertambah banyak. Dan kemudian yang terakhir Tuhan katakan dalam Kejadian 1 ayat 28 ini, berkuasalah. Artinya punya otoritas, berdampak. Ini yang Tuhan mau. Kalau mau menjadi pasangan yang solid, yang kuat, yang betul-betul menyatu adalah urutannya jelas. Diberkati, terima perkenanan Tuhan, mulai bermultiplikasi, mulai melipat gandakan karakter Kristus dalam hidupmu. Kalau nanti Tuhan berikan keturunan, maka mulai diturunkan, diwariskan karakter Kristus kepada anak-anakmu. Dan saya percaya keturunan kalian akan menjadi orang-orang yang punya otoritas, akan menjadi orang-orang yang berdampak atas dunia ini. Amin. Dan proses yang berikutnya, kalau kita ingin menjadi pasangan yang sungguh-sungguh menyatu adalah, mari kita terus mencintai pasangan yang sudah kita nikahi dengan cara menghayati dan menjaga kesatuan. Saya sering ucapkan begini ya, menikahi orang yang kita cintai itu lebih mudah. Ya kan, kalau kita cinta, kita sayang, ya mungkin Anju melihat Fani, aduh cantik sekali calon istriku ini, ya tak? Dan Fani melihat Anju, aduh baik sekali, lembut sekali calon suamiku ini. Maka kalian menikah. Itu sesuatu yang normal, belum istimewa. Kalian tahu yang lebih penting, yang lebih istimewa adalah ketika sudah menikah dan tahu kekurangan masing-masing dan tahu kelemahan masing-masing, tapi kalian berdua memutuskan untuk tetap saling mencintai meskipun tahu kelemahan masing-masing, meskipun tahu kekurangan masing-masing. Itu yang luar biasa. Itu baru saya akan angkat jempol saya untuk kalian. Sebab mencintai orang yang sudah kita nikahi itu lebih hebat daripada sekedar menikahi orang yang kita cintai. Nah, bagaimana caranya bisa seperti itu? Belajarlah kita menghayati dan menjaga kesatuan. Ingat gak waktu pertemuan terakhir saya bilang, kamu Anju harus seperti Adam. Adam waktu ketemu Hawa dalam Kejadian 2 ayat 23 dikatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Saya sudah sampaikan kenapa Hawa diciptakan Tuhan bukan dari tanah liat seperti Adam. Tapi diciptakan Tuhan dari apa? Dari tulang rusuknya Adam. Supaya apa? Supaya Adam terus-menerus menyadari, hei istriku si Hawa ini ternyata bukan dari luar, tapi dari dalam diriku sendiri. Bagian dari hidupku sendiri. Saya mau Anda berdua seumur hidup mempunyai pola pikir yang seperti ini. Fani setelah menjadi istrimu Anju, dia adalah bagian dari hidupmu. Dia bukan orang lain. Dia adalah bagian dari dirimu sendiri. Demikian juga Fani. Engkau diciptakan Tuhan untuk menjadi bagian daripada Anju. Kesatuan inilah yang memungkinkan dalam pernikahan tidak terjadinya perpecahan apalagi perceraian. Ya, karena disebut mereka, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi apa? Satu daging. Satu daging itu artinya apa? Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Seperti kepala dengan tubuh, ini satu daging. Tidak bisa dipisahkan. Dan bagaimana caranya? Supaya suami istri memiliki kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kesatuan secara holistik, kesatuan secara utuh, yaitu yang dimaksud kesatuan secara roh, jiwa, dan tubuh.
tentu kesatuan roh hanya bisa dilakukan dengan adanya doa bersama suami istri. Jangan lupa ya, mau tidur doa bersama suami istri. Dan kesatuan jiwa adalah komunikasi yang berkualitas. Artinya kalian berdua harus membangun, mengupayakan waktu yang berkualitas untuk berkomunikasi. Sehingga komunikasi kita menjadi komunikasi yang bisa kepada level hati ke hati. Apa yang ada di hati mampu disampaikan dengan tepat. Sehingga tidak ada yang tersembunyi. Atau orang bilang sehingga tidak ada dusta di antara kita. Amin. Yakin bahwa di hati masing-masing tidak ada kebohongan sedikit pun. Nah, jadi itu semua bisa terjadi kalau Anda berdua membangun komunikasi yang berkualitas. Dan kesatuan secara tubuh tentu saja lewat saling melayani antara suami istri dalam kehubungan yang intim. Ya, hubungan suami istri saling melayani dengan penuh kasih. Saya percaya ini akan mengikat saudara menjadi satu. Dan yang terakhir, bahwa pernikahan itu adalah sebuah komitmen seumur hidup. Bayangkan ya, kalau sudah setua ini, ternyata saya nggak tahu nanti 30 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian kalian merayakan ulang tahun pernikahan pakai baju pengantin lagi seperti ini. Wah, keren sekali ya. Nah, ya tapi bisa saja itu terjadi karena pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Makanya jangankan melakukan, jangankan berkata, berpikir pun jangan ada dalam benak kita tentang perceraian, ya. Oke. Nah, saudara, saya mau supaya kita menghayati ini bahwa pernikahan adalah dua menjadi satu, dan untuk menjadi dua menjadi satu, pertama izinkan Tuhan yang membangun rumah tanggamu. Amin. Dan yang kedua adalah masing-masing jadilah penolong yang sepadan. Jangan banyak tuntutan. Kenapa terjadi kekecewaan dalam rumah tangga? Karena antara tuntutan dengan realita itu tidak seimbang. Tuntutannya tinggi, realitanya rendah. Antara tuntutan dan realita, jarak antara tuntutan dan realita itulah berpotensi menimbulkan kekecewaan dalam diri kita. Makanya harus seimbang, tuntutan kita diturunkan dan pertumbuhan karakter mental kita dinaikkan. Akhirnya mereka seimbang. Itulah yang membuat kalian menjadi pasangan yang sepadan. Dan yang berikutnya, biarlah urutan proses perjalanan pernikahan kita benar. Diberkati, bermultiplikasi, dan berdampak. Dan yang keempat, menghayati dan menjaga kesatuan dengan terus mencintai pasangan kita. Kadang-kadang perubahan tidak bisa dihindari, Anju. Istri saya waktu saya nikahi nggak seperti sekarang ini. Ya, dia beratnya belum sampai 50 kilo, masih langsing, ya kan? Setelah sekian puluh tahun, orang bilang, kok istrimu berubah ya? Kok istrimu sekarang lebih gemuk ya? Saya bilang, enggak biasa aja saya lihatnya. Tapi kenyataan tidak bisa dihindari. Perubahan fisik akan terjadi. Tapi kalau engkau mencintai istrimu terus-menerus, engkau tidak melihat kekurangannya. Ada amin? Engkau akan selalu melihat kelebihannya. Cari kelebihannya. Kalau kekurangannya gampang, langsung ketahuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 langsung bisa kita tulis. Tapi cari kelebihannya dan selalu ingat akan kelebihannya. Apa sih kelebihan Fani? Fani, engkau juga harus cari apa sih kelebihan Anju. Jangan terus-terus dicari kelemahannya. Jangan terus-terus diingatkan kelemahannya. Pujilah kelebihannya. Itu pasti engkau akan tumbuh rasa cinta. Ada amin? Mencintai itu kalau sudah menikah ya, saya kasih tahu. Mencintai itu bukan lagi sekedar kata-kata atau perasaan.
Tapi mencintai itu adalah sebuah keputusan. Kalau perasaan kita ini nggak stabil, kadang lagi happy, perasaan kita happy juga. Tapi kalau keputusan apapun yang terjadi, saya tetap mencintai pasangan saya. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa pernikahan itu adalah komitmen seumur hidup. Bukan sementara. Ini bukan kawin kontrak. Pernikahan itu diikat oleh perjanjian. Kalian sebentar akan mengucapkan janji nikah. Dan janji nikah itu tidak bisa dibatalkan. Janji nikah itu tidak bisa dibatalkan. Sekali kita berjanji di hadapan Tuhan, maka selamanya janji nikah itu akan mengikat kita dalam hubungan pernikahan. Apakah siap? Oke, kalau siap, saya akan berdoa. Saya minta Anju dan Fani bangkit berdiri. Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu telah sampaikan firman Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya. Mereka akan menerima berkat di dalam pemberkatan nikah ini. Saudara Johannes Anju Sihaan dan Saudari Fani Yakub Sucipto, berdasarkan permohonan kalian berdua, di mana kalian memohon akan adanya pelayanan pemberkatan nikah ini, maka saya selaku hamba Tuhan di hadapan sidang jemaat dan keluarga yang ada, saya meminta kalian dengan hati yang tulus, jujur, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ini. Dan ini sangat penting. Pertama, kepada Saudara Johannes Anju Sihaan, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di depan keluarga dan jemaat serta para saksi yang ada, apakah dengan niat yang tulus dan suci engkau bersedia untuk mengambil dan menerima Saudari Fani Yakub Sucipto sebagai istrimu? Ya, bersedia. Ya, terima kasih. Dan sekarang kepada mempelai wanita, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di depan keluarga serta jemaat dan para saksi, dan dengan niat hati yang tulus dan suci, engkau Fani Yakub Sucipto, apakah engkau bersedia untuk mengambil dan menerima Saudara Johannes Anju Sihaan sebagai suamimu? Ya, saya bersedia. Kalau demikian, saya undang kalian berdua saling berhadapan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, pernikahan adalah suatu perjanjian yang kudus. Hari ini di hadapan Tuhan yang Maha Tahu isi hati kita, khususnya kedua mempelai, dan di hadapan keluarga serta jemaat, mari kita akan saksikan janji nikah yang akan diucapkan terlebih dahulu oleh mempelai pria, oleh Saudara Johannes Anju Sihaan. Janji nikah yang akan diucapkan, dan saya ingin supaya kalian berpegangan tangan. Kalau bisa silakan maju sedikit. Bolehkah? Ya. Ya, sambil mungkin Fani memegangkan kertasnya supaya bisa dibaca. Biasanya dihafal ya. Ini mungkin ada kata-kata yang khusus saya nggak tahu ini. Oke. Nah, Fani sementara Anju mengucapkan janjinya,
coba kamu tatap matanya. Karena orang bilang mata itu jendela hati, ya. Supaya apa yang dia janjikan sungguh-sungguh terlihat terpancar dari ketulusan hatinya. Silakan terlebih dahulu Anju untuk mengucapkan janji nikahnya. Silakan. Ya, terima kasih. Hari ini kamu sangat-sangat cantik sekali. Wow. Dari tadi pagi kita bertemu sampai sekarang ini. Saya mau bercerita tentang awal kita bertemu dan berkenalan. Saya tidak menyangka hari ini bakal terjadi. Dari awal kamu main ke kantor dulu, minta ditemenin makan siang, makan malam, dan itu terus berulang kita lakukan setiap hari. Bahkan sampai hari ini belum pernah ada di mana hari kita tidak pernah bertemu. Sampai kamu dipingit pun kita tidak sengaja ketemu di basement mall. Saya tidak tahu rencana Tuhan apa buat kita. Saya melihat bagaimana kamu berdoa, berusaha berproses untuk menjadi lebih baik buat papa mama kamu. Dan itu tidak mudah. Yang saya tahu hanya terus berusaha mendampingi kamu bagaimanapun situasinya. Sampai hari ini kamu bukan hanya sekedar cantik penampilan, tapi kamu punya hati, jiwa yang sangat mulia dan taat firman Tuhan. Kamu adalah orang yang sangat-sangat baik. Dan semua itu oleh anugerah dan kasih sayang Bapa Surgawi. Pada hari ini, Sabtu 12 Juni 2021, saya Yohanes Anju Parsoran Siahaan berjanji di hadapan Allah, keluarga, dan jemaat memilih kamu, Fani Yakob Sucipto, sebagai istri saya satu-satunya. Saya berjanji untuk setia dan bertanggung jawab sebagai suami yang memimpin, melindungi dan mengasihi. Dan juga menjadi bapak yang bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, serta mendidik mereka di dalam jalan Tuhan. Bukan hanya menua bersama, tetapi bertumbuh bersama dan di sampingmu selalu dan selamanya. Dan juga akan selalu menghargai semua pekerjaanmu, bakatmu, kemampuanmu, bahkan juga memakai kekuatanku untuk menggapai impian keluarga kita. Wow. Yang terpenting dari semuanya, aku berjanji akan selalu mencintaimu dalam keadaan apapun, senang atau sedih, Ya, mudah maupun susah, ya, kaya atau miskin, ya. sehat maupun sakit, pada saat kamu marah, emosi, dan dalam keadaan apapun juga. Sampai maut yang memisahkan kita sesuai yang difirmankan Tuhan. Itulah janji saya yang tulus, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita selamanya. Wow. Aku sayang kamu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Janjimu biarlah terus teringat sepanjang umur pernikahanmu. Silakan yang kedua, mempelai wanita, saudari Fani Yakob Sucipto. Kau juga akan mengucapkan janji nikahmu. Mata saya sudah berkaca-kaca ini. Nyatakan dengan tulus. Silakan.
Hai. Jadi mewek kan jadinya. Hari ini kamu juga keren. Biasanya juga keren, cuma sekarang jauh lebih keren. Aku juga ingat kita ketemu 2 tahun yang lalu ya, baru mulai dekatnya itu. Waktu itu kamu ingat gak sih waktu aku ikut BDK di gereja ini, kamu yang selalu antar jemput aku. Terus bahkan selama proses kita dekat, kamu berkali-kali dipanggil papa sama mama terus karena akunya masih bandel. Tapi 2 tahun ini aku ngelihat juga kesabaran kamu dalam membimbing aku sampai saat ini. Aku terus bertumbuh dalam iman. Kamu juga bikin keluarga aku jadi semakin dekat satu sama lain. Aku percaya kita dipertemukan karena Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Untuk pemulihan keluarga kita. Hari ini, Sabtu tanggal 12 Juni 2021, saya Fani berjanji di hadapan Allah, keluarga, dan jemaat menerima engkau Yohanes Anjo sebagai suami saya satu-satunya. Saya berjanji untuk akan selalu setia sampai selama-lamanya, menjadi penolong yang sepadan untukmu, tunduk, taat, hormat kepada pemimpin keluarga. Dan aku juga berjanji akan selalu bersama dengan kamu dalam keadaan apapun juga, dalam suka maupun duka, senang maupun susah, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit. Saya berjanji kita akan menjadi keluarga yang hebat sampai maut memisahkan kita. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati janji nikah kalian. Amin. Nah sekarang sebagai tanda janji pernikahan yang telah kalian ikrarkan, kalian akan saling memasangkan cincin. Cincin yang kalian berikan satu kepada yang lain melambangkan kasih yang abadi dan suci. Cincin itu adalah simbol untuk cinta dan kasih yang tidak mudah luntur, tidak berujung. Dan biarlah ketika kalian memakai cincin ini, maka kalian selalu ingat pada waktu kalian menjalani hidup bersama akan semua janji nikah yang kalian telah ikrarkan di hadapan Tuhan, keluarga dan jemaat. Itu sebabnya saya persilakan kepada mempelai pria terlebih dahulu untuk memasangkan atau mengenakan cincin kepada jari manis mempelai wanita. Silakan langsung saja. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oke. Dan silakan sekarang mempelai wanita Fani akan mengenakan cincin kepada jari manis mempelai pria. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupmu, semua baik. Sungguh
teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Baik, kedua mempelai dipersilakan tetap berhadapan dan nanti akan berlutut. Saya undang semua jemaat keluarga untuk bangkit berdiri. Semua baik, Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. istri saya akan berdoa untuk Fanny. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami menyaksikan kedua mempelai Tuhan akan disatukan oleh Tuhan. Bapakku berdoa sesuai dengan janji yang diucapkan oleh Fanny pada calon suaminya. Tuhan, biar dia tetap memegang janji itu sampai seumur hidupnya. Dia tetap punya komitmen sampai seumur hidupnya, seperjanjian dengan calon suaminya nanti. Aku berdoa Bapa di surga, Engkau membuat hidupnya kuat, Tuhan, kokoh, tegar di dalam menghadapi setiap masalah, persoalan, badai kehidupan di dalam rumah tangganya kelak, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, anugerahkan kepadanya hati yang bijaksana, hati yang penuh dengan kelemah lembutan, Tuhan. Roh yang tenang dan roh yang tentram ada di dalam hidupnya, sehingga dia menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya kelak, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, kekuatan-Mu terus mengalir di dalam hidupnya ketika dia menghadapi masalah yang mungkin dia sendiri tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dia harus lakukan. Tapi Tuhan, di situ Engkau hadir. Engkau hadir, Tuhan. Di dalam pernikahan ini Engkau hadir, Tuhan. Engkau yang memberikan kebahagiaan kepada mereka berdua, Tuhan. Aku berdoa supaya Fanny memiliki, Tuhan, roh yang tunduk dan menghormati suaminya. Aku berdoa biarlah dia menjadi penolong, mendukung suaminya dalam keadaan apapun juga. Aku berdoa, Tuhan, biarlah Fanny hanya mengandalkan Tuhan. Biarlah Fanny hanya, Tuhan, berharap kepada Tuhan. Aku berdoa imannya tetap kuat. Walau apapun yang terjadi, kondisi apapun Tuhan yang terjadi dalam pernikahan mereka, imannya tetap kuat. Imannya hanya kepadamu, Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan memberikan keturunan ilahi di dalam hidupnya. Bapa, Engkau bukakan rahimnya, Tuhan. Engkau bukakan, Tuhan, sehingga Tuhan mereka, Tuhan, berdua bisa menggenapi rencana Tuhan di dalam pernikahan. Dan lewat pernikahan mereka, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berkat-Mu Tuhan dicurahkan dalam hidupnya. Dan kepadamu Yohanes Anju Siahaan, aku berdoa supaya engkau menjadi seorang pria sejati, menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, berhikmat. Engkau akan menjadi imam, menjadi pemimpin dalam rumah tanggamu. Engkau akan menjadi teladan. Bahkan engkau akan menjadi ayah yang sungguh-sungguh diteladani oleh anak-anakmu kelak. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan mengalir, kekuatan, kesehatan, segala kemampuan, hikmat daripada Tuhan, pengertian daripada Tuhan
dicurahkan atas kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Dan mereka bukan lagi dua tetapi menjadi satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati pasangan ini ya Tuhan. Turunlah kiranya anugerah-Mu, berkat-Mu atas mereka. Seumur hidup mereka dalam perjalanan pernikahan mereka. Anugerah dan kemurahan Tuhan menyertai. Dalam situasi apapun mereka akan selalu ingat janji nikah yang mereka ucapkan. Dan itulah yang akan memberikan mereka kekuatan untuk setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, semua kita yang percaya, khususnya kedua mempelai berkata, amin. Amin. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramatlah. Kau jadikan hidupku berarti. Puji nama Tuhan, dan demikian telah kita saksikan pemberkatan ibadah kudus dari Anju dan juga Fani. Tuhan Yesus memberkati kalian ya. Dan tiba saatnya, saat yang ditunggu-tunggu oleh kita semua ya saudara. Di mana saat ini Anju akan menunjukkan kasih sayangnya terhadap Fani dengan melakukan wedding kiss tentunya. Mari saling berhadapan Anju dan Fani. Terlebih dahulu Anju akan membuka kerudungnya ya saudara. Dengan perlahan tolong musiknya. 1, 2, 3, silahkan dibuka. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Anju. Dan Anju, ini saatnya kamu akan melakukan wedding kiss. Now you may kiss the bride. Dipersilakan. 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah bagi kedua mempelai kita ini. Haleluya. Dan demikianlah mereka bukan lagi 2 tapi 1 ya saudara. Untuk Anju dan Fani dipersilakan untuk menghadap ke jemaat kembali, ke hadirin. Untuk ini musiknya tolong bro, drumnya. Dan demikianlah kami perkenalkan keluarga ilahi yang baru. Kami perkenalkan keluarga ilahi yang baru. Mr. dan Mrs. Johannes Anju Siahaan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi mereka saudara. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara hadirin, kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Anju dan Fani bisa tetap di tengah. Anju dan Fani bisa sampai saat ini dalam keadaan yang baik seperti ini. Dalam keadaan yang berkati Tuhan. Sampai pada hari ini. Semua itu pastinya karena ada support atau kasih sayang dari kedua orang tua. Sampai bisa sampai ke saat ini ya. Dan ini saatnya saudara, Anju dan juga Fani istrinya akan melakukan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua. Dimulai dari Anju, silakan. Kembali kami informasikan bahwa Anju merupakan anak dari
Bapak Effendi Siahaan, dan juga Ibu yang cantik, Ibu Indrawati Napitupulu. Iya. Silakan. Buat Papa, Mama, terima kasih. Hari ini sudah hadir di sini menyaksikan Anju dan Fani. Sekarang Anju sudah berkeluarga, Pak, Ma. Anju harap Papa dan Mama selalu doain Anju ke depannya agar bisa menjadi keluarga yang baik. Selama ini Anju banyak belajar dari Papa juga untuk sabar dari titik terendah. Sama Mama untuk kuat di titik terendah. Walaupun kita tidak mungkin seperti keluarga yang lain, tapi contoh itu yang membuat Anju jadi sempurna, Pak. Jadi kuat. Sekarang Anju di sini tetap bisa berjalan, tetap bisa tekad mempunyai keluarga yang juga utuh. Karena Anju sayang sama Papa Mama gitu. Kiranya Papa dan Mama teruslah doain Anju. Dan juga buat Angel, adik harus tetap berjuang deh ya gitu. Rajin juga berdoa sama gerejanya. Dan buat keluarga lain juga, Bu Dede terima kasih udah gindo. Bu Ria, Bu Feby, Abang Boru, semuanya keluarga Siahaan dan negara Napitupulu terima kasih hari ini hadir. Kiranya semua diberkati. Itu saja dari saya, terima kasih. Untuk Fani, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kedua orang tua Anju? Anju dan Fani. Kita lihat ya betapa sayangnya mereka kepada orang tua mereka. Sebagai rasa hormat, Anju dan Fani selanjutnya menuju ke orang tua dari Fani. Yang sekarang tentunya adalah orang tua dari Anju juga ya. Orang tua dari Fani yaitu Bapak Yakob Sucipto dan juga Ibu Nora. Silakan Fani. Halo Dediko dan Mamiko yang cantik sekali dan ganteng sekali hari ini. Tahun ini Fani tahun yang ke-27 ya. Tapi meskipun kalian udah berpisah, Fani gak pernah ngelewatin kasih sayang dari kalian berdua. Mami, terima kasih udah besarin Fani. Meskipun Fani selalu bandel dan gak mau dengerin Mami, kita kadang-kadang juga berdebat. Tapi kita selalu bisa kembali baik lagi bersama. Fani tahu sekarang Mami sendiri. Tapi Fani janji Fani sama Anju akan sering-sering pulang ke rumah, sering-sering ketemu Mami.
kalau ada Andy di sini. Pasti lebih lengkap. Tapi gak apa-apa. Andy mungkin udah bersama Bapak di surga. Tapi sekarang ada Anju. Jadi anaknya Dedi sama Mami. Makasih juga untuk Dedi yang setiap hari selalu memberikan firman Tuhan. Gak pernah capek-capeknya. Mungkin keluarga kita bukan keluarga yang berada atau gimana. Tapi aku percaya apa yang ditanam sama kalian soal iman kita terhadap Tuhan, itu yang akan menjadikan kita keluarga yang hebat. Itu aja. Terima kasih. Tangis bahagia, air mata kebahagiaan terlihat dari wajah mereka. Semua karena ucapan syukur mereka kepada kedua orang tua yang sudah mengasuh mereka dari kecil sampai sekarang. Bahkan nilai-nilai yang ditanamkan, firman Tuhan yang ditanamkan terus diingat oleh kedua mempelai ini. Mari beri support untuk kedua mempelai ini dengan bertepuk tangan. Untuk Anju dan Fani silakan kembali ke tengah. Selanjutnya akan ada penyerahan akte nikah dan Alkitab. Alkitab ini diberikan dari gereja. Alkitab ini bukan hanya untuk dipajang ya, tetapi untuk dibaca sebagai pedoman hidup keluarga kalian nantinya. Untuk Anju dan Fani bisa menghadap ke hadirin, kembali berfoto dengan penatua kita. Beri tepuk tangan sekali lagi saudara. Untuk Anju dan Fani dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya akan ada kata sambutan dari perwakilan kedua mempelai. Kami undang dengan hormat Bapak Gindo Siahaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Puji Tuhan, terima kasih. Akhirnya ibadah pemberkatan anak kami Anju dengan sekarang anak kami Fani boleh terlaksana. Dan kita semua sini percaya ini semua karena dari awal bahkan sampai nanti sampai mereka masa tua mereka juga selalu dipimpin oleh Tuhan. Saya atas nama keluarga Siahaan di sini mengucapkan terima kasih pertama tentunya kepada gereja ICM untuk boleh membantu melaksanakan pemberkatan nikah ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta dan seluruh timnya. Juga terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Yakob dan Ibu Nora dan keluarga yang lain. Terima kasih kita boleh sama-sama saling mendukung, memberi kasih untuk kedua anak ini sehingga boleh sampai saat ini semuanya berjalan dengan sukacita dengan berkat Tuhan. Perlu saya mungkin sedikit cerita bahwa kami juga keluarga Siahaan sudah sungguh sangat mengharapkan Anju ini memiliki keluarga sendiri, Bapak. Jadi memang kami sangat senang sekali untuk
pernikahan Anju ini, dan kami percaya semua sukacita untuk ini. Saya juga tadi sempat menangis bahagia untuk segala yang boleh terjadi siang ini, dan juga di sini Bapak Anju dalam hal ini juga sangat terharu saya lihat, dan memang ini juga memang sudah sungguh sangat dinantikan oleh Papa Mama Anju. Lebih kurang itu yang sementara ini kami bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih kepada gereja, terima kasih kepada keluarga Bapak Yakob dan keluarga untuk semuanya ini. Anju, Fani, udah senang sekali. Terima kasih, Tuhan berkati. Tepuk tangan yang meriah kembali saudara. Dan demikian tibalah kita pada puncak dari ibadah pemberkatan nikah ini, dan penatua kita akan membawa kita dalam doa untuk doa berkat. Sama-sama menyanyikan lagu ini semua baik. Mari semua kita bangkit berdiri. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan. Apa yang telah Engkau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami bersyukur Tuhan untuk berlangsungnya acara pemberkatan nikah ini, ibadah pemberkatan nikah ini. Tuhan telah memimpin dari awal hingga akhirnya. Dan sekarang ya Tuhan, dan Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami semua yang ada di ruangan ini, termasuk juga saudara-saudara kami yang menyaksikan lewat live streaming secara online. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap kita, khususnya kedua mempelai yang berbahagia. Anugerah dan kemurahan Tuhan akan menyertai perjalanan pernikahanmu. Dan semua kami yang ada di ruangan ini dan juga yang menyaksikan secara online, biarlah berkat Tuhan juga dicurahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama berkata, amin. Haleluya. Di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau
perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan